Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Amma ba'd, ikhwan akhwat rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah, berkat rahmat, karunia serta pertolongannya kita masih tetap dikasih semangat untuk tetap menggali makna ayat-ayat suci Al-Quranul Karim. Insya Allah pagi ini kita akan menggali makna yang terkandung di dalam surat Ali Imran ayat ke-55 hingga 59. Sebagai gambaran awal, ayat-ayat tersebut menjelaskan pertama, proses diangkatnya Nabi Isa alaihissalam ke hariban. Allah menjelaskan pengangkatan tersebut demi mensucikan beliau, juga mengangkat derajat orang-orang mukmin di atas orang-orang kafir. Di sisi lain juga Allah menjelaskan orang-orang kafir, yakni kepada Allah dan kepada Nabi Isa alaihissalam, Allah sudah menggariskan ketentuan bagi mereka. Ada adab yang dahsyat, baik di dunia maupun di akhirat. Sedangkan informasi lain tentu membanggakan diangkatnya kaum mukminin di atas mereka. Tentu bukan hanya sekedar janji, tapi Allah sudah menentukan tentu anugerahnya, ada ridho, ampunan, dan surganya. Semua ini tentu diinformasikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam agar tentu menjadi ibrah bagi kita bahwa semua yang disampaikan Allah ini benar adanya. Walaupun Rasulullah SAW tidak menyaksikan hal itu, namun Allah menjelaskan bahwa proses pengangkatan itu kelak benar adanya. Juga Allah menjelaskan tentang hal lain, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan informasi bahwa Nabi Isa alaihissalam itu diciptakan sebagaimana menciptakan Adam dengan satu firman-Nya, kun fayakun. Untuk lebih jelasnya, mari kita perhatikan ayat-ayat yang akan kita baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Idz qala Allahu ya Isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya wa mutahhiruka minal ladzina kafaru wa ja'ilul ladzina taba'uka fawqal ladzina kafaru ila yaumil qiyamah. Tsumma ilayya marji'ukum fahkumu bainakum fima kuntum fihi takhtalifun. فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديد في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم Inna matsal Isa 'indallahi kamatsali Adam khalaqahu min turabin tsumma qala lahu kun fayakun. Adapun terjemahannya, idza qala Allahu, ingatlah ketika Allah berfirman, ya Isa, wahai Isa, inni mutawaffika, sungguh aku akan mematikan
Ayat lain tentu di sini mengambil wa rafi'uka ilayya, dan mengangkatmu kepadaku, mutahhiruka, serta mensucikanmu, minalladzina kafaru, dari orang-orang yang kafir, wa ja'irul ladzina tabauka, dan aku jadikan orang-orang yang mengikuti kamu, fauqal ladzina kafaru, di atas orang-orang yang kafir, ila yaumil qiyamah, hingga hari kiamat. Summa ilayya marji'ukum, kemudian kepadakulah mereka atau kalian kembali. Fahyakum, maaf, aku mubainakum tima kuntum fihi takhtalifun, dan aku akan memberikan keputusan di antara kalian tentang apa yang kalian perselisihkan. Fa'amal ladzina kafaru, sedangkan orang-orang yang kafir, fa'u'adzibuhum, maka aku akan siksa mereka adzaban syadid, dengan azab yang dahsyat, di dunia wal akhirah, dan di akhirat kelak. Wa malahum min nasir, dan tidaklah mereka mendapatkan pertolongan. Wa amal ladzina amanu, sedangkan orang-orang yang beriman, wa amilus shalihat, dan berbuat kebajikan, fayuwaffihim ujurahum, maka kami sempurnakan bagi mereka pahala mereka. Wallahu la yuhibbudz zalimin, dan Allah tidak menyukai orang-orang yang zalim. Dzalika natluhu alaika, demikianlah kami bacakan kepadamu Muhammad, minal ayat, dari ayat-ayat kami, wa zikri, dan agar jadi peringatan, al hakimu, yang penuh hikmah. Ini jelas ya. Kita lanjut. Inna masala Isa indallahi kamasali Adam. Sungguh perumpamaan penciptaan Isa itu indallahi, di sisi Allah, kamasali Adam, bagaikan menciptakan Adam. Ya. Khalaqahu min turabin, diciptakannya dari tanah. Tsumma qala, kemudian Allah berfirman lahu kepadanya, kun fayakun, jadilah, maka jadilah sesuatu. Ikhwan akhwat rahimakumullah, tentu telah jelas kita pemaparan informasi dari Allah itu ada yang satu membahagiakan bagi kita. Kita diangkat oleh Allah yang di atas orang-orang kafir hingga hari kiamat. Dan kita pun akan tahu sebagai peringatan dan pelajaran bagi kita bahwa bagi orang-orang kafir itu akan mendapatkan siksa dahsyat di dunia, apalagi di akhirat. Hal itu hak Allah semuanya. Betapa adilnya Allah menghadapi situasi dan kondisi makhluknya yang Dia ciptakan. Mari kita ada tafsir yang memang perlu diketengahkan di sini. Ayat yang kita baca ini di awal, ada para mufassirin berbeda memaknai tentang ayat idz qala Isa inni mutawaffikum, sungguh aku akan mematikan kamu. Para ulama tentu berbeda pendapat tentang hal ini. Ya. Para mufassirin ada yang menjelaskan ini mutawaffikum wa rafi'uka. Sungguh aku akan menyampaikan kamu kepada akhir ajalmu dan mengangkatmu kepadaku. Qatadah dan mufassirin lainnya mengatakan bahwa ungkapan ini termasuk versi ungkapan muqaddam, ya, dan mutakhir, yakni mendahulukan yang akhir dan mengakhirkan yang mulai. Ya, dahulu. Maaf. Bentuk lengkapnya ialah sesungguhnya aku akan mengangkatmu kepadaku dan menyampaikanmu kepada akhir ajalmu sesudah diangkat. Ali bin Abu Talhah meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa yang dimaksud mutawaffikum yakni mematikan kamu. Namun lagi Ibnu Ishaq telah menerima juga meriwayatkan dari beberapa rawi termasuk dari Ibnu Abbas dan Mudabbih yang mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala mematikannya selama 3 jam. Sementara orang-orang Nasrani mengatakan
3 hari. Ada juga yang menyebutkan 7 jam. Terlepas dari itu, semua kembali kepada Allah yang Maha Tahu. Nah, tapi ada juga Ibnu Ishaq mengatakan bahwa orang Nasrani mendapat menduga bahwa hal tersebut, ya, 7 jam tadi itu hanya dugaan-dugaan. Padahal Ibnu Ishaq sudah menjelaskan dari Hasan Al-Bisri meriwayatkan bahwa apa yang disebut Allah Subhanahu wa taala tadi mematikan, yuwafikum, muyuwafika, menjelaskan mematikanmu artinya menidurkanmu. Tidak sebagaimana kita pahami mematikan, makna di situ bukan wafat sebagaimana dipahami orang kebanyakan, yakni meninggalkan dunia dengan cara ruhnya dicabut. Tapi menurut Ibnu Ishaq, Nabi Isa alaihissalam ditidurkan ketika diangkat oleh Allah karena suatu saat beliau pun akan meninggalkan dunia. Nah, maka dari itu tentu ayat yang lain yang menjelaskan tentang hal tersebut, ya, ada beberapa ayat yang menjelaskan hal senada. Wa huwallazi yatawaffakum billail, dan dialah yang menidurkan kalian di malam hari. Jadi di ayat lain juga Allahu yatawaffal anfus hina mautiha wallati kuntamutu fi manamiha. Allah menggenggam jiwa, ya, setiap orang ketika matinya dan memegang jiwa orang ketika dalam tidurnya. Jadi tidur itu digenggam oleh Allah. Di dalam hadis lain dijelaskan ketika Allah menggenggam jiwa seseorang kemudian tidak dilepaskan lagi, nah itulah yang disebut kematian akan terjadi buat diri. Tapi ketika Allah menggenggam jiwa seseorang kemudian dilepaskan kembali lagi, seperti kita tidur. Ya, dalam tidur kita tentu tidak ingat apa-apa, kecuali mungkin mimpi-mimpi yang terkondisikan oleh kondisi dirinya saat dia dalam keadaan terjaga. Tak sedikit dalam tidur itu ada yang mendapatkan mimpi yang buruk, mimpi yang indah, itu semua tergantung kepada Allah. Tapi juga menurut penelitian itu adalah rekaman ketika terjaga. Dalam bahagia tentu akan mendapatkan sesuatu kenyamanan dalam tidurnya. Ketika kita berpikiran negatif atau ada hal-hal yang belum tuntas akan terekam, maka terciptalah di situ mimpi yang bermacam-macam. Menurut ahli fisiolog, mimpi baik datang dari hati yang nyaman, mimpi buruk datang dari hati yang semrawut. Namun menurut Rasulullah SAW sebagai informasikan Allah bahwa mimpi baik itu datang dari Allah, mimpi buruk datang dari setan. Maka kita diharuskan untuk mengucapkan isti'adah, ta'awud, yakni a'udzubillahi minasyaitonir rajim, lalu menoleh ke kiri, ya, dan meludah 3 kali. Itu ketentuan menurut syariat. Ikhwan akhwat rahimakumullah, hal tersebut tentu menjadikan satu bukti bahwa perbedaan ini, ya, semua memiliki kapasitas dari ilmunya masing-masing. Pendekatan yang dikatakan Ibnu Ishaq itu mendapatkan nilai mendekati kebenaran. Karena Rasulullah SAW juga sudah mengajarkan kepada para sahabatnya, ya, seperti yang kita baca ketika bangun tidur mengucapkan alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusur. Segala puji bagi Allah yang telah membangunkan kami sesudah menidurkannya. Jadi makna di sini tentu wafika, menidurkanmu, ya, yang tepat, bukan mematikan sebagaimana kita paham. Ikhwan akhwat rahimakumullah, selanjutnya tentu kita ada pesan yang sangat luar biasa di sini. Allah mengangkat orang-orang beriman itu karena amilus solihat. Tidak sembarangan Allah mengangkat. Amilus solihat tentu berbagai amalan yang terdapat di dalam syariat itu sendiri. Antara kewajiban-kewajiban yang sudah kita lakukan setiap hari, tentu ada kewajiban yang lain yang wajib kita tunaikan. Termasuk untuk salat-salat yang di luar wajib itu, yakni salat nawafil. Begitu juga saum dan ibadah sosial.
yang termasuk. Ya, kemarin kita ada sunnah muakkad, yakni penyembelihan hewan kurban. Nah, itulah juga satu cara yang terbaik menurut Allah, karena dengan cara seperti itu dia akan mendekatkan kepada ini kurban itu sendiri qarib, dekatnya kepada Allah. Jadi penyembelihan kurban itu satu media untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sisi lain juga tentu salat nawafil itu juga satu wasilah untuk mendekatkan diri agar Allah mencintai kita sepenuhnya. Tergantung. Jadi amilus solihat ini tentu dari berbagai aspek kehidupan. Bukan saja mulai dari akidah yang lurus yang bersih tanpa terkontaminasi kesyirikan, tahlil, khurafat, juga ibadah tidak terkontaminasi bid'ah. Ini yang disebut amilus solihat. Tapi jika saja ada ibadah, ya, apalagi akidah terkontaminasi, sebagaimana kita lihat pendapat-pendapat ya para kiai, para ustadz yang melihat di dunia maya, mereka seakan ya akidah mereka itu tidak sesuai dengan syariat. Banyak ya statement-statement yang menjelaskan bahwa ya, orang-orang di luar kalangan yang menyembah batu, menyembah pohon, menyembah apa saja bentuknya, termasuk orang-orang yang memiliki agama berbeda dengan kita, menurut orang tersebut adalah itu tetap juga menyembah Allah. Nah, ini yang memang harus kita koreksi. Hal tersebut jangan sampai ada pada diri kita. Semua disamaratakan. Cara tauhid kepada Allah memiliki metode tersendiri dan jalan tersendiri yang tak bisa diduga-duga lagi. Kebersihan, kesucian berakidah kita jangan sampai terkontaminasi pendapat, statement, rekayasa otak, atau kata-kata idola yang menjadikan hambur kata-kata tapi tidak menyampaikan substansi yang jelas bahwa Allah itu adalah satu-satunya yang wajib diibadahi dan satu-satunya pencipta, pemelihara, juga pembalas yang akan datang. Ayat ini juga menjelaskan suatu saat Allah akan memberikan satu informasi, ya, kitab yang jelas. Karena di sini Allah sudah akan tadi menyampaikan, lalu aku akan sampaikan kepada mereka informasi kepada kamu akan kembali kepada Allah. Tentu tidak sembarang. Ada hal yang harus dipertanggungjawabkan oleh kita tentang amanah yang diberikan kepada kita. Semua hidup kita itu amanah dari Allah. Organ tubuh yang diberikan dengan kondisi berbeda itu juga amanah dari Allah. Lalu umur kita itu amanat dari Allah. Segala nikmat yang kita rasakan itu pun nikmat, termasuk anak dan istri, semua amanat. Apalagi pekerjaan, status sosial berbeda, tapi semua itu amanat dari Allah. Apakah di antara hamba-hambanya dikasih amanat tersebut ditunaikan sebagaimana difirmankan, disabdakan Rasulullah SAW, tetap konsisten, tidak lalai, apalagi membangkang, melecehkan, itu menjadi kerugian buat dirinya. Jika saja kita koreksi ada apa yang telah kita lakukan di masa-masa lalu, kita mulai balik hingga kini, tentu berapa banyak nilai-nilai negatif. Kebaikan bisa kita rasakan dan kita ingat, tapi keburukan yang pernah kita lakukan, kemaksiatan, kadang-kadang kita tutupi, kita lalai, sembunyikan, bahkan kita pun tak mau orang-orang mengenal hal itu. Padahal jika saja dibuka kelak di kemudian hari, catatan kita sudah terbuka, jelas kita baca rangkaiannya. Begitu juga kebaikan. Nah, jika kita sebagai mukmin, muslimnya yang kafah, tentu menampak sekali di situ. Memang deretan keburukan. Allah memberikan satu keindahan bagi orang-orang yang beriman di dalam hatinya, tentu bersih tanpa ada terkontaminasi hal yang disebutkan tadi, kesyirikan, takhayul dan khurafat, jelas mendapatkan hisab yasir, yakni dimudahkan dalam hisabnya, yakni seakan-akan tulisan yang berderet panjang amal-amal buruk kita ketika Allah berfirman,
untuk melihat. Lalu kita baca sendiri, kita tergetar tentu akan merasakan apa yang akan diterima kita. Tapi Allah segera memupusnya karena hati kita betul-betul menyadari kekeliruan, mengakui kesalahan masa lalu. Tentu Allah memberikan anugerah tidak sembarangan. Allah memberikan juga tadi ampunan yang plus jika saja ada nilai-nilai ketika di saat-saat akhirnya dia husnul khotimah. Ini bagi orang-orang yang mendapatkan anugerah. Walaupun dosa sepenuh bumi, Allah akan memberikan ampunan sepenuh bumi. Itu janji Allah dalam hadis qudsi, sudah kita tahu semua. Tapi bagi orang-orang kafir, Allah sudah menjelaskan di sini, ya, akan menerima dahsyat azab. Seperti yang kita lihat sekarang di setiap peperangan, betapa banyaknya orang-orang kafir bukan menyesal saja, sampai keluarga menjerit-jerit melihat kondisi itu suami, ya, dipamerkan ketika di dunia maya. Orang-orang jahat itu dipamerkan seperti apa siksanya. Banyak yang tentara-tentara yang stres ketika menghadapi kaum muslimin di Palestina, itu diperlihatkan dunia. Hal tersebut itu bukti kedahsyatan. Belum kedahsyatan yang lain tentu akan dirasakan mereka. Hak Allah kita hal itu. Tapi kita itu jadi ibrah pelajaran bagi siapapun yang ingkar kafir kepadanya, kepada ayat-ayatnya, tentu akan mengalami hal serupa. Kedahsyatan siksa di dunia bukan hanya kelak, ya, di dunia bakal dirasakan. Namun kebalikannya tadi bagi orang yang mukmin, walaupun bagaimana kondisi dan situasinya, insya Allah Allah akan memberikan satu ketenangan manakala dia tetap mendekat kepadanya. Terlebih lagi kelak di kemudian hari, jika tobat, kenikmatan luar biasa sudah disediakan, termasuk rahmatnya yang sudah betul-betul dicanangkan bagi mereka. Ikhwan akhwat rahimahumullah, pelajaran lain tentu Nabi Isa alaihi salam ditugaskan kembali ketika diangkat. Rasulullah SAW sudah menjelaskan suatu saat, ya, semua kaum muslimin mengimani hal itu. Sebelum hari kiamat, Nabi Isa alaihi salam akan turun ke bumi. Untuk apa? Tugasnya bukan membawa syariat, tapi satu, ada perintah dari Allah untuk menjelaskan kepada orang-orang yang dulu mengikutinya, tentu kenikmatan, ya, kebijaksanaan, keadilan juga akan dirasakan. Tapi yang orang-orang yang betul-betul mengingkari kerasulannya, disitulah keadilan akan terjadi. Bahkan mereka ini akan merasakan satu, ya, kesusahan yang berat, kesulitan menghadapi ketika Nabi Isa alaihissalam turun itu. Orang-orang kafir tentu akan merasakan, dan sebagian juga ketika beliau turun itu akan juga mengimani. Dia begitu adil, sejahtera. Menurut riwayat Nabi Isa alaihissalam sebelum hari kiamat itu dengan tugas tadi membunuh Dajjal. Dajjal fitnahnya yang sangat luar biasa. Disitulah Nabi Isa alaihissalam mendapatkan tugas mengejar hingga Dajjal mati, ya, di gerbang Lut. Itu. Nah, mudah-mudahan semua apa yang disampaikan tadi jadi ibrah bagi kita. Bahkan sebelum kelak nanti kiamat, Nabi Isa akan turun dan semua kaum mukmin akan merasakan keadilan kesejahteraannya. Menurut riwayat itu 40 tahun. Nah, disitulah kebijaksanaan Allah dirasakan. Dan pada saat turun Nabi Isa alaihissalam, dunia sedang dipimpin oleh, ya, pemimpin yang adil, yang tunduk patuh kepada Allah, yang kesolehannya tak diragukan lagi. Dia adalah Muhammad Abdullah yang disebut Imam Mahdi. Beliau ini masih ahli bait, keturunan Rasulullah SAW dari rahim Fatimah. Ini menurut riwayat dari beberapa hadis yang menjelaskan hal itu. Kita imani karena semua Allah yang berfirman dan Rasulullah SAW menjelaskan tentang informasi tersebut, bahwa cucuku ini telah menjadi pemimpin dunia. Nah, itulah ikhwan.
Saat Nabi Isa turun, menurut riwayat juga dalam kondisi suci. Tadi Allah menjelaskan disucikan. Tentu nampak sebagai gambaran, sebagai biasa. Suci menurut Allah tentu lepas dari dosa, lepas dari berbagai keburukan, kesulitan. Tapi ada juga mentafsirkan Nabi Isa disucikan itu bukan hanya ketika turun, beliau itu laksana baru wudhu. Saat itu turun di dunia, Imam Mahdi yang disebut tadi masih ahli bait mau memimpin sholat berjamaah. Nabi Isa alaihissalam juga di situ ditawari oleh Imam Mahdi untuk mengimami sholat, karena Nabi Isa bukan membawa syariat tapi mengikuti syariat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Isa ketika ditawarkan jadi imam sholat menolak. Kenapa? Menghormati kaum muslim, mukmin yang sah. Nah, disitulah antara seorang yang suci bersih berdampingan dengan orang yang saleh, yang tunduk patuh, yang membawa syariat sebagaimana nenek moyang, yakni Rasulullah SAW. Disitulah keadilan ya dirasakan oleh seluruh kaum mukmin hingga datang kelak hari kiamat. Pada hari kiamat tentu hanya tertinggal orang-orang kafir saja. Orang mukmin tentu Allah sudah memberikan satu cara yang terbaik agar mereka habis di dunia ini kembali ke haribannya dengan dijemput rahmat. Ikhwan akhwat rahimakumullah, dari semua yang disampaikan ini kepada Rasulullah SAW, proses pengangkatan Nabi Isa alaihissalam tentu jadi pertengkaran ya bagi orang-orang ahli kitab itu sendiri. Padahal Nabi Isa alaihissalam jelas ya ketika diangkat, menurut mereka ini dibunuh oleh orang-orang tertentu. Padahal Allah mengangkat Nabi Isa. Orang yang dibunuh mereka disalib itu orang yang diserupakan dengan wajah Nabi Isa, dengan postur tubuhnya. Sebenarnya mereka juga masih berselisih, ya, masih ragu, masih syak. Ada sebagian yang memiliki hati seperti itu. Tapi kebanyakan juga yang mengakui bahwa Nabi Isa itu benar yang disalib itu. Tapi yang lebih jauhnya lagi kesesatan mereka adalah ya mengangkat mereka itu sebagai Tuhan. Mereka menebus dosa katanya. Maaf, dia menebus dosa kata mereka untuk seluruh hamba-Nya. Padahal itu sesuatu kekeliruan. Padahal Nabi Isa alaihissalam kemarin dalam ayat sudah mengatakan Rabbi wa Rabbuk. Tuhanku, Tuhanmu. Itu Allah. Jelas. Ini jalan yang lurus. Hadza siratal mustaqim. Ikhwan akhwat rahimakumullah. Di sisi lain juga tentu kita harus sadar betul bahwa Allah mengangkat kita itu tadi beramilus salih. Amilus salihat tentu yang disampaikan tadi bukan hanya sebatas melakukan kewajiban-kewajiban yang kita tunaikan setiap hari, tapi ada kewajiban lain, amilus salihat yang paling dekat, yakni kepada orang tua. Di situ dijelaskan orang tua bahkan digandengkan dengan ayat-ayat yang mengatakan bersyukurlah kepada Allah, juga bersyukur kepada orang tua. Hal inilah yang harus kita pahami, bahwa Allah memuliakan orang tua. Setiap orang tua tentu dimuliakan oleh Allah jika saja dia mengikuti apa yang telah diserukan kepadanya. Maka anak cucunya juga jelas harus mengikuti nenek moyangnya, mengikuti akidah yang lurus. Ketika Luqman Nul Hakim mengajari anaknya, wa idh qala Luqmanu li ibnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah. Dan ingatlah ketika Luqman berkata, dia memberi pelajaran kepada anaknya, ya bunayya, wahai anakku, la tusyrik billah. Janganlah ya engkau menduakan Allah atau mempersekutukan Allah dengan yang lain. Inna syirka la dzulmun adzim. Karena kesyirikan itu merupakan kezaliman yang besar. Baik jahada ta'ala tusyirka bihi. Dan jika saja orang tua mengajak kepada anak-anaknya mengajak musyrik, mengajak keburukan itu, pada tuti'huma, jangan kau ikuti. Tapi bergaullah dengan ma'ruf tetap. Itu hormat walaupun berbeda akidah.
berbeda agama. Jika orang tua, anak wajib mengingatkan. Tapi kalau hidayah itu hak Allah. Mungkin tak sebagaimana kita pernah melihat di dunia maya juga mendengar siapa yang murtad hingga menjalani kehidupan yang betul-betul tersaruk-saruk hingga keluar negeri, anak-anaknya pada sudah meninggal, tapi hidayah karena kemurtadan itu sendiri. Dan prihatin kita, orang-orang yang memiliki akal sehat tapi tidak diberdayakan untuk kebaikan dan kebenaran itu sendiri. Itu alhamdulillah min dzalik, jangan sabar. Pelajaran yang lain tentu di sini amilus salihat, yakni bukan saja orang tua yang harus kita hormati, kita muliakan, baik dalam kondisi jauh atau dekat, dalam pemeliharaan itu sendiri. Jangan sekali-kali kita memiliki etikat yang betul-betul merasa kita terganggu pada saat ada orang tua di rumah, karena rentak, karena sakit-sakitan, kita sibuk, kemudian kita memiliki etikat untuk dititipkan di panti asuhan. Ini satu kerugian yang besar. Orang tua adalah pintu surga bagi kalian. Itu Rasul. Ya, dua pintu itu harus tetap terjaga, terjamin. Betapa ruginya orang, ya, yang orang tuanya masih ada, tapi tidak membuatnya jalan untuk ke surga. Sebaliknya tentu orang tua yang sudah tiada, bagi anak-anaknya tentu bukan hanya sebatas mendoakan, tapi perbanyaklah dirinya untuk melakukan berbagai kebaikan yang sesuai syariat itu sendiri, agar mengalir kepada orang tua. Itu jariah yang tak terputus. Terlebih lagi kita memiliki rasa untuk memperpanjang silaturahmi orang tua kita, yakni datanglah kepada orang-orang yang pernah dekat dengan orang tua kita. Di sisi lain juga tentu kita dikasih Allah anugerah orang tua kita, peninggalannya banyak, berdayakan untuk hal-hal yang baik pun, itu pun akan mengalir kepada orang tua, bahkan dilipat gandakan. Itu kebaikan orang ketika sadar hati bahwa dirinya memiliki tanggung jawab untuk memuliakan orang tua. Jangan sekali-kali dalam kata-kata ekspresi tidak indah di hadapan orang tua. Keberuntungan bagi antum yang sebelumnya, yang mungkin masih memiliki orang tua dekat, komunikasi, memuliakan, menghormati, keberuntungan Anda ada. Masih lengkap dua pintu surga. Jangan disia-siakan. Rasul mengatakan terserah kamu mau disia-siakan atau tidak. Terlebih lagi seorang ibu wahnan adalah wahnan ketika mengandung, ya, dengan kerepatan, kepayahan. Rasulullah SAW juga pernah menjelaskan, ada sahabat bertanya, ya Rasulullah, aku diperintahkan untuk berbuat baik kepada kamu. Siapa yang didahulukan? Aku akan berbuat baik. Apa kata Rasul? Ummuk, ibu. Setelah itu ya Rasul, Rasul menjawab lagi, ummuk, ibu. Yang ketiga dia nanya lagi, siapa lagi ya Rasul? Ummuk. Sampai 3 kali. Ya. Rasulullah menjelaskan berbuat baik yang paling terdahulu diutamakan ada ibu. Baru setelah itu ayahmu. Setelah ayahmu, summa adna, kemudian lebih dekat lagi, yakni saudara kita, ya. Tentu ada yang lain bukan saudara sekandung, ada tante dan siapa keponakan itu juga bersatu dalam kebaikan. Itulah saling mengingatkan dalam kebenaran, nilainya luar biasa. Jadi silaturahmi di antara mereka bukan hanya pamer kekayaan, pamer anak, di mana posisi mereka reuni hanya sebatas itu, lalu curak-curak orang sudah bilang, ya, dengan berbagai hidangan yang dinikmati, tapi tidak mengenal amar ma'ruf nahi munkar. Prihatin kalau terjadi orang yang semacam ini rugi. Silaturahmi tidak bernilai plus karena saya momen terbaik tidak dimanfaatkan untuk saling mengingatkan. Di mana posisi kita? Di mana posisi mereka? Apakah mereka sudah sesuai dengan syariat dalam hidupnya? Apakah mereka mengaku sebagai muslim tapi berjalan di atas kekafiran? Tentu ini yang paling kita ingat. Beranikah kita mengingatkan saudara kita manakala saudara kita memiliki status sosial yang tinggi atau jabatan juga yang mungkin kita hanya sebagai rakyat biasa? Bisakah kita mengingatkan mereka? Terlebih lagi manakala anak-anak mereka karena hidupnya bergelimang harta, fasilitas segala ada, kemudian dia datang, ya, atau dengan orang tuanya
memakai pakaian bikini atau hal-hal yang membuka auratnya. Seakan-akan itu menampakkan satu kebiasaan orang kota, orang modern dengan memakai pakaian seperti itu. Terbuka, ya, tidak nampak orang muslim yang betul-betul identik dengan kebersihan kesucian dirinya yang menjaga seluruh tubuhnya dari tamparan mata-mata orang-orang sekitarnya. Ini, nah, jangan sampai terjadi hal itu. Siapa yang mau mengingatkan? Beruntung jika Anda mengingatkan. Tapi tentu berpikir, melingkar. Apa yang terjadi manakala kita mengingatkan dia, sementara aku tak memiliki apa-apa dan bukan siapa-siapa kecuali saudaranya. Ini tentu kita wajib mengingatkan tentu orang tuanya dulu. Kenapa? Segera ingatkan bahwa itu adalah dosa. Apalagi tanpa diskriminasi, walaupun saudara kita. Tentu orang-orang juga melihat hal itu. Alhamdulillah. Nah ini pengingat bagi kita. Amil salihat itu melingkupi berbagai aspek kehidupan. Begitu juga tentu kita bisa mengingatkan di antara saudara kita yang menjadikan ya, pejabat. Lalu ingatkan kita sebagai apa nih? Ada amanah berat. Tanggung jawab mereka yang betul-betul nanti akan diminta tanggung jawab. Bagaimanapun kekayaan yang dimiliki tentu Allah akan menghisapnya. Umur yang dia juga digunakan dihabiskan Allah akan bertanya. Tentang amanah yang dititipkan anak istrinya juga akan ditanya. Semua kembali kepada kita sebagai pemimpin di rumah tangga. Tak lepas dari semua pertanyaan kelak di kemudian. Ini maka kembali tadi Allah mensucikan Nabi Isa alaihissalam. Tentu suci di sini mengingatkan kita agar kembali kepadanya. Suci, bersih dari dosa. Tentu Allah. Jika saja kita mohon ampunan, Allah membersihkan jiwa kita. Juga mengangkat derajat. Bukan saja kalau kita diterima ampunan, ada yang diberikan ampunan oleh Allah, kebersihan, kesucian kita. Bukan saja ada di atas orang-orang kafir, tapi di atas orang-orang yang tidak memiliki iman yang plus, yakni orang-orang terkontaminasi hal-hal yang Allah tidak suka, rugi. Maka dari itu tentu ingat kita, diri saja gitu, diri. Baru ingatkan keluarga kita, mari kita sama-sama kembali kepada Allah, bertobat atas dosa-dosa yang pernah dilakukan. Mari kita amalkan apapun yang kebaikan itu, jangan tunda-tunda waktu. Jika pagi datang, jangan tunda sampai sore hari. Itu kata pepatah Rasulullah SAW kepada Ibnu Abbas. Begitu juga ada di sore hari, jangan menunggu pagi. Lakukan apa yang terbaik, lakukan apa yang kita bisa, lakukan apa yang kita mampu tentang berbagai sisi yang perlu kita perbaiki. Ini, maka dari itu ikhwan akhwat rahimahullah, Allah Subhanahu wa taala sudah menjelaskan, kalau di kemudian hari kalian akan kembali kepadaku, lalu aku kabarkan apa yang kalian perselisihkan. Perselisihan tentu banyak di antara mereka, yakni yang disebutkan tadi tentang pengangkatan Nabi Isa alaihissalam, tentang keberadaan Nabi Isa alaihissalam yang mereka anggap itu sebagai Tuhan, ada yang menganggap juga sebagai Rasulullah. Nah di sini perselisihan itu kelak akan diputuskan. Bahkan sebelum kiamat datang, Nabi Isa sudah menjelaskan tentang syariat yang pernah dibawanya. Siapa di antara mereka yang mengimani tentu mengikuti tadi, dapat nilai. Tapi bagi siapa yang menentang, tentu keburukan akan dirasakan. Bahkan dimanapun sembunyi, orang-orang yang ahli kitab tadi tentu akan bicara. Kalau dia sembunyi di balik batu itu bicara. Di sini ada orang atau orang-orang ahli kitab. Begitu juga kalau sembunyi di tempat-tempat pohon apapun juga, ya, kecuali pohon gorkok, itu menurut riwayat dia sahabatnya kaum ahli kitab, dia melindungi. Maka Allah juga di situ tentang pohon itu sudah pohon yang satu diberkahi. Nah itulah ikhwan akhwat rahimahullah, jangan sampai kita terjadi maaf ya, kita ditakdirkan Allah memiliki berbagai fasilitas, ditakdirkan Allah melimpah harta, jabatan. Jangan lupa pertama orang tua, berbuat baiklah kepada orang tua. Nabi Isa alaihissalam diwajibkan oleh Allah selain salat, zakat, juga berbuat baik kepada ibunya. Ini yang tak
bisa dipisahkan. Ucapan itu ketika masih bayi diucapkan, ya, di hadapan orang-orang yang ada di kaumnya yang menuduh ibunya sebagai pembuat zina. Nah itu, jadi kita juga di sini selain aqimus sholawat zakah wa amilus sholihat, tentu kepada ibu bapak kalau masalah keduniaan itu wajib ditunaikan. Kalau tidak, dua pintu akan tertutup jika menelantarkan. Apalagi prihatin memang di zaman ini tak sedikit orang-orang yang memang durhaka kepada orang tuanya. Bukan saja membentak, menyingkirkan, bahkan ada yang berani menyiksa dan membunuh. Alhamdulillah, orang-orang semacam itu tentu bukan saja kehidupan di dunia tidak akan mendapatkan ketenangan, kenyamanan, apalagi di akhirat kelak. Alhamdulillah. Maka dari itu ikhwan akhwat, orang-orang yang memiliki kesadaran hati dan akal yang sehat tentu akan memuliakan orang tua. Sedikit atau banyak, orang tua sebetulnya tidak mengharap lihat anak-anaknya juga bahagia, sudah mendapatkan kebahagiaan yang lebih. Tapi manakala anak-anaknya dalam kehidupan yang memang papa atau mendapatkan kesedihan, orang tuanya paling pertama mendapatkan kesedihan. Maka dari itu, Ikhwan, semua mari kita sama-sama koreksi sampai sejauh mana sekarang. Sudahkah kita berbuat baik kepada orang tua sebagaimana difirmankan Allah, sebagaimana Isa berbakti kepada Maryam? Tentu ini kebaikan yang harus segera kita koreksi masing-masing. Jangan sampai terjadi hal-hal yang merugikan kita kelak kemudian. Beruntung kalau masih ada pintu surga, masih ada. Bersujudlah, mohon ampunlah, mohon doanya untuk menata kehidupan kembali agar di jalan tetap yang lurus hingga sampai ajal kelak kemudian. Oleh karena itu, ditakdirkan Allah juga kita belum beruntung, harus bersabar terus. Tapi dalam kondisi itu juga jangan melupakan orang tua sendiri. Semua orang tua kebanyakan pasti menginginkan anaknya diberi, bukan ingin ya minta sesuatu kepada anak. Ya sedikit segelintir orang masih. Tapi kebanyakan orang tua itu selain mendoakan di detak nadinya, memberi sesuatu, menginginkan di hatinya. Nah, itu kemuliaan orang bakal dirasakan semua manakala anak itu jadi orang tua. Apa yang harus didahulukan, apa yang ingin dirasakan, semua itu pasti akan dijalani. Maka ada satu sabda Rasulullah mengatakan, ya, birrukum abakum tabarukum abnakum. Berbuat baiklah kepada orang tua kalian, niscaya anak-anakmu akan berbuat baik juga kepada. Itu hadis yang harus kita tanamkan. Pasti jika menelantarkan orang tua, anak-anaknya pun akan menelantarkan juga kalau dibaca dan teks hadis. Konteksnya seperti itu. Nah, itulah ikhwan akhwat rahimakumullah. Pertemuan kali ini tentu banyak yang kita simpan di memori, yakni pelajaran tadi, jika kita ingin diangkat oleh Allah di atas orang-orang kafir, tentu jangan lepas kita berpijak di atas syariatnya. Juga jangan melupakan kita apa yang kita ya belum sampai mendekat kepadanya, yakni dengan berbagai amalan-amalan selain wajib dan sunnah, lakukan. Selain dari itu, kita juga jangan lupa berbagai sisi yang harus kita perbaiki, terutama didahulukan juga tentang kebaikan, bagaimana memuliakan orang tua. Kenapa? Adil itu, kesejahteraan bisa didapat bukan saja di dunia, di akhirat kelak Allah sudah menyediakan, pintunya sudah dibuka, surga bagi orang yang memuliakan orang tua. Ikhwan akhwat rahmatullah, barangkali itu yang bisa sampaikan pagi ini. Mudah-mudahan jadi pelajaran bagi kita bahwa setiap orang memiliki kewajiban untuk memuliakan orang tuanya, menyempurnakan juga dirinya ketika kembali kepadanya, harus bersih suci sebagaimana Nabi Isa kedatangannya, lalu diangkat Allah dengan angkat yang paling mulia di atas seluruh alam. Dia datang dengan membawa keadilan, kebajikan, juga kesejahteraan bagi seluruh umat. Kita pun jangan lupa kebaikan kebajikan kita itu harus terurai hingga anak cucu kita. Karena suatu saat kita akan dipertemukan dengan orang-orang yang kita cinta. Wallahu a'lam bimuradi. Subhanallah wa bihamdi. Asyhadu an la ilaha illa anta.
astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.